Melalui wormhole, kita bisa pergi ke waktu manapun, bisa pergi ke masa lalu dan ke masa depan, dalam riwayat bumi pada kondisi waktu maya yang disebut waktu Tuhan, menurut Hawking. Menurut ilmu fisika, terdapat energi yang rentang pengaruhnya mencapai 5.000 tahun, bahkan jutaan tahun. Artinya masa lalu dengan masa sekarang terhubung tanpa membutuhkan waktu dan terdapat hubungan entanglement yang tidak dibatasi jarak dan waktu karena terdapat pola konstanta yang rentang pengaruh dan cara kerjanya tetap sama. Einstein dan E. Rosen menyimpulkan keberadaan wormhole amat erat kaitannya dengan black hole, yaitu objek alam semesta yang dikenal memiliki gravitasi amat kuat. Wormhole yang berkaitan dengan hubungan dalam ruang waktu dikenal sebagai Lorentzian wormhole. Ada dua jenis Lorentzian wormhole. Interuniverse wormholes, wormholes yang menghubungkan semesta kita dengan semesta yang lain. Ini adalah dugaan tentang adanya semesta paralel. Intra-universe wormholes, wormhole yang menghubungkan dua daerah dalam semesta yang sama. Euclidean wormholes menjadi perhatian utama para ahli teori medan kuantum. Wormhole ini ada dalam proses yang sangat mikro. Wormhole lain yang dikenal beberapa cendekiawan Muslim dengan mengidentifikasikannya sebagai wormhole Ma'arij, diyakini sebagai tempat-tempat naik para malaikat dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik malaikat dan ruh kepadanya di dalam satu hari adalah ukurannya 50.000 tahun. Wormhole Ma'arij ini lebih dianggap dan ditafsirkan merupakan jalur khusus yang diciptakan Allah bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Ada yang meyakini kisah-kisah di dalam Al-Quran, seperti pemuda Al-Kahfi dan peristiwa Isra, keterkaitan dengan fenomena wormhole Ma'arij ini. Wormhole Ma'arij juga ditafsirkan dan diyakini bahwa semua insan yang bernyawa, yakni ketika ajal menjelang, maka terbukalah satu pintu, wormhole Ma'arij, melalui yang disebut hyperspace. Diyakini bahwa kita akan terhubung ke alam barzak di mana malaikat maut akan menemani kita dalam meniti jembatan ini yang satu harinya berbanding secara relatif 50.000 tahun di bumi. Transkripsi lontar Bagawan Garga 3-4 tertulis. Pada mulanya belum ada apa-apa atau alam ini kosong, yang ada hanya kekosongan atau luang. Sang Hyang Widi yang tunggal disebut juga Paramasiwa dalam Saptaloka. Jyotisa adalah ilmu astrologi atau ilmu astronomi bangsa Nusantara maju terdahulu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Jyoti, yang berarti cahaya, dan Ish bermakna Tuhan, sehingga Jyotisa bermakna Tuhan pengendali cahaya. Ini konsep pemahan asli leluhur Nusantara, bukan dari India. Di Bali yang menyimpan dharmik original ilmu astronomi dan astrologi dikenal bernama ilmu Wariga. Patokan yang digunakan adalah perhitungan Surya Chandra Pramana atau disebut solar dan lunar system yang sampai sekarang tetap dipakai di kalender khas Bali. Penggunaan salah satunya pada saat menentukan jatuhnya Hari Raya Nyepi, yakni menentukan Sasih Kasanga melalui perhitungan Surya Pramana. Jatuh setiap sasih yang sama dan menentukan jatuhnya Tilem melalui perhitungan Chandra Pramana. Dalam Sapta Loka yaitu tingkat keempat, Sang Hyang Widi itu disebut Loka Pala artinya pemimpin alam. Dalam kepemimpinan ini Sang Hyang Widi digelari bermacam-macam menurut tempat dan tugasnya, misalnya Panca Brahma, Panca Dewata, Nawa Dewata atau Dewata Sangga. Ilmu wariga, ada wariga untuk pertanian, jodoh, kelahiran, pedewasan, dan lainnya. Leluhur bangsa Nusantara telah mengenal jagat raya beserta isinya. Semua ini terekam sempurna di Bali, Indonesia. Ini bukan dari India, tapi sebaliknya fakta telaah akademik membuktikan yang di sana itu pengembangan dari sini. Penyebutan benda-benda angkasa di jagat raya matahari, disebut Redite atau Raditya. Bulan, disebut Soma. Mercurius, disebut dengan Buddha. Jupiter, disebut Brahaspati atau Raspati. Venus, disebut dengan Sukra. Saturnus, disebut dengan Saniscara. Mars, disebut Manggala atau Anggara. Tentang Mars dalam konsep universe, di Nusantara, khususnya di Bali tempat yang menyimpan sempurna tentang astrologi dan kaitannya dengan wormhole.
yang terekam dalam cerita verbal lisan dari mulut ke mulut dari leluhurnya bahwa manusia, leluhur bangsa Nusantara penduduk Sarawana Mas, atau Mars sering berkunjung ke bumi menengok sanak familinya di bumi, di antaranya mereka membuat sebuah danau perak yang sangat jernih di Bali. Hal lain, bahwa kata mukso atau moksa juga bisa diartikan juga sebagai perpindahan diri seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang dimaksudkan dengan perpindahan di sini adalah perpindahan di dalam dimensi ruang dan waktunya. Dan pelaku tetap eksis selama jagat raya masih ada. Ini yang dilakukan leluhur dan raja-raja Nusantara. Perjalanan antariksa lintas planet bahkan galaksi pernah dan sudah dilakukan leluhur Nusantara. Selasa tanggal 5 Januari tahun 2011 pesawat besar lintas galaksi dan planet telah berkamuflase dalam bentuk lain, menurunkan pesawat kecilnya di Jogja menyisakan jejak crop circle di area persawahan. Artinya masa lalu dengan masa sekarang terhubung tanpa membutuhkan waktu dan terdapat hubungan entang lemen yang tidak dibatasi jarak dan waktu karena terdapat pola konstanta yang rentang pengaruhnya dan cara kerjanya tetap sama. Fakta akademik uraian di atas membuktikan hal ini. Dan jika Anda, mayoritas, tidak percaya apa yang diuraikan di atas, bagaimana dengan berita bahwa di abad 5 Masehi ada manusia pergi menembus keterbatasan ruang dan waktu hanya dalam waktu satu malam, berjumpa dengan pendahulunya. Kembali ke bumi membawa pesan dari mereka. By Santo Saba.